Ada apa di bulan Sya'ban? Limadza wa madza fi syahri Sya'ban? Kenapa bulan Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban? Yang pertama adalah tahwilul kiblati, perubahan kiblat. Di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain. Mudah-mudahan yang belum kesono bisa kesono. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi Masjid Kiblatain itu, di situ masjid bersejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sholat pada saat itu madhabnya bukan madhab Ka'bah, bukan madhab Masjidil Haram, tapi madhabnya Masjidil Aqsa. Ya, jadi madhabnya madhab ngetan. Sedangkan Masjidil Haram ada di sebelah barat. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah di kota Madinah, nggak lama kemudian beliau itu disuruh ngadepnya jangan ngadep Ka'bah. Kamu udah di Madinah sekarang, ngadepnya ngadep Baitul Maqdis aja, atau menghadap ke arah Palestina sono, Masjidil Aqsa yang tempat Rasulullah Isra. Berapa lama beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa? Di kitab ini dijelaskan kurang lebih selama 17 bulan 3 hari. Ada yang mengatakan selama 16 bulan. Ya. 16 bulan Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tapi hatinya itu tetap pengennya, saya pengen kan ngadep Masjidil Haram ini, bukan ngadep Masjidil Aqsa. Cuman beliau nggak ungkapkan. Beliau hanya berharap dalam hati. Setiap malam beliau itu selalu menengadahkan wajahnya ke langit, berharap supaya masjid kiblat itu dipindahin arahnya, jangan ngadep sono, ngadepnya ngadep Ka'bah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, mereka itu supaya tertarik dengan Islam, tapi di sisi lain dia meremehkan Nabi Muhammad. Tuh, Muhammad katanya punya agama baru, katanya Muhammad punya Tuhan yang baru, dia bawa ajaran baru. Tapi buktinya dia ibadahnya ngadep ke masjid kita, mereka malah bangga. Ya, karena Masjid Nabawi itu Masjidil Aqsa itu kan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya beliau berharap terjadilah pada hari Senin bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini tahwilul kiblah, berubah tuh kiblat. Dia mengatakan pada saat itu Rasulullah sholat zuhur. Ya, lagi sholat zuhur tiba-tiba ayat ini turun, surat ke-144, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Surat Al-Baqarah ayat 144 ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah harus pindah arah, ya, pindah arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, sungguh kami melihat engkau wahai Muhammad selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Ya, artinya beliau lagi ngarep tapi nggak mau ngungkapin ngarep. Ya Allah, dalam hati pengen ngadepnya ngadep Ka'bah lagi, jangan ngadep ke Baitul Maqdis. Ya, akhirnya falan waliyannaka qiblatan tardaha, engkau menghadapkan wajahmu ke langit, engkau pengen hatimu senang seandainya kiblat itu diarahkan ataupun dialihkan, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Akhirnya Allah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dah sekarang arahkan wajahmu,
arahkan dirimu untuk menghadap syatril masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah, ke kota Mekah lagi, yang ngadepnya sholat seperti sekarang nih, akhirnya sampai sekarang. Wahai haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kalian berada, hendaklah kalian itu hadapkan wajah kalian ketika sholat menghadap Masjidil Haram. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Itu peristiwa yang kita harus ketahui. Ya, jadi setiap bulan itu punya sejarah. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita, ya kan? Terus waktu itu kan belum ada informasi. Nah, sahabat-sahabat katakan gini, misal ya, Rasulullah tinggalnya di sini di Ciganjur misalnya. Lah orang-orang yang dekat Rasulullah kiblat sudah pindah arah kan udah tahu tuh. Ya kan, karena saat itu Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya, langsung berpaling, ya, ataupun langsung ngadepnya berubah. Nah, itu terjadi di saat ini, diabadikan namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ada di sana, ya, yang kiblat yang sudah nggak dipakai, yang saat itu dipakai untuk imami Rasulullah. Sekarang udah nggak berfungsi, ya, karena ngadepnya sudah madep Masjidil Haram. Nah, ketika Rasulullah SAW jamaahnya, sahabat-sahabatnya udah tahu, yang di dekat beliau udah tahu. Nah, ini bagaimana nih orang Cipedak, bagaimana orang Pasar Minggu, kan belum tahu. Zaman dulu belum ada WA, susah viralnya bagaimana ini. Kalau sekarang, kiblat udah pindah, sholat jangan menghadap ke Masjidil Aqsa lagi, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Ya, kalau ada WA juga, wah, hoak kali ini hoak gitu. Ya, akhirnya begitu sholat asar, ada sahabat yang tadinya sholat sama Rasulullah, kemudian dia pergi ke satu tempat. Nah, di satu tempat itu orang masih sholat ngadep Baitul Maqdis. Dibilangin, sholat udah nggak ngadep ke sono, sholat ngadep Masjidil Haram. Langsung itu orang berbalik arah. Tuh, sampai ke situ tuh, mulailah tersebar. Ya, sampai saat ini kita sholat menghadap Masjidil Haram. Itu sejarah terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, ketika beliau sampai di kota Madinah. Ini kita ngebut aja nih. Mohon maaf tadi saya agak telat, ya. Menjar waktu tadi baru dari Sawangan pun. Lanjut, apa kejadian yang kedua? Di bulan Sya'ban ini ada apa? Raf'ul a'mal. Diangkatnya amalan-amalan kita selama setahun. Makanya nanti ada nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban itulah, ya, nisfu Sya'ban itu adalah Aidul Malaikah, hari rayanya malaikat. Jadi malaikat itu punya hari raya ya. Ya. Aidul Malaikah disebut sebagai hari raya malaikat. Malam nisfu Sya'ban, makanya kita merayakan. Biarin orang kata bid'ah, biarin amat, bodo amat, ya. Yang penting kita mau jalanin orang-orang tua kita kerjain, enggak ada salah, jangan takut. Ya. Kita enggak salah karena itu adalah bentuk tawasul. Apa? Tawasul. Jadi kita baca Yasin 3 kali, kita minta sama Allah dengan berkah surat Yasin yang saya baca, mudah-mudahan Engkau panjangkan umur saya untuk taat kepadamu ya Allah. Baca Yasin, itu kan ya? Iya. Ya, terus kita baca doa nisfu Sya'ban. Yasin kedua minta apa? Mudah-mudahan Engkau berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah. Baca Yasin. Yang ketiga, mudah-mudahan apabila ajal saya tiba nanti dapat husnul khotimah. Baca Yasin. Itu namanya tawasul. Siapa yang bilang kagak boleh? Ya. Jadi itu apa namanya bentuk yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah kerjaan orang-orang tua kita yang memang sudah kita terusin, mudah-mudahan sampai nanti
diganjur dalam hal-hal yang seperti ini kudu tegas. Ya, kalau ada yang ngomel-ngomel begitu, usir aja udah. Ya, jadi kita lakukan hal ini nggak menentang. Kenapa? Karena pada malam nisfu Sa'ban amalan kita lagi disetor. Kita pengen amalan kita kalau lagi disetor, kita dalam kebaikan lagi berbuat baik. Tapi bukan berarti kalau nggak baca Yasin kita itu nggak afdol, nggak. Jangan punya anggapan gitu, salah juga. Ya, misalnya bapak kerja, ibu kerja, sibuk, repot, nggak sempet baca Yasin, apalagi yang perempuan lagi datang bulan, kan nggak mungkin baca Yasin kan? Ya. Maka di kitab ini pun dijelasin bi ayyi anwa'id du'a, dengan macam-macam doa apapun silahkan. Mau baca sholawat banyak-banyak, mau baca istighfar banyak-banyak, yang penting jangan kosong malam itu. Buat yang sedang halangan. Atau orang laki kan gak ada halangan, orang laki mah ya paling males ya. Ya, kalau buat kita misalnya nggak sempet karena repot, sibuk dan lain sebagainya, pulang kerja udah jam 9, sedangkan baca Yasin 3 kali habis maghrib. Jangan putus asa. Ya, bukan hanya Yasinan saja yang kita bisa lakukan. Nggak apa-apa nggak baca Yasin 3 kali juga. Ya, melakukan amalan yang lain. Kalau memang kuat, sanggup dan mau, silahkan baca sendiri, nggak apa-apa. Atau mau baca wirid yang lain, zikir yang lain, istighfar, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau bisa malam itu kita hidupkan malam itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan." Bulan tersebut adalah bulan lalainya manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi Sya'ban ini antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Rajab itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wa uhibbu, kata Rasulullah, dan aku senang ayyurfa'a amali, diangkatnya amalanku itu, wa ana shaim, saya lagi puasa. Kalau malamnya dengan bacaan-bacaan, kalau paginya dengan puasa, siangnya dengan puasa. Kalau nggak salah nisfu Sa'ban jatuhnya malam Senin besok. Ya, Minggu malam Senin itu malam nisfu Sya'ban. Berarti hari Seninnya puasa pas tuh. Ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Amin. Allah kasih kita sehat. Itu yang kedua. Ada apa di bulan Sya'ban? Pertama ada perpindahan kiblat, kedua diangkatnya amal ibadah kita, amal tahunan. Kalau amal mingguan setiap hari Kamis. Ya, makanya Rasulullah puasa sunnah. Kalau hari Senin alasannya Rasulullah puasa sunnah karena yauma wulidtu, hari itu hari aku dilahirkan. Maka boleh puasa di hari kelahiran kita. Boleh. Apa dalilnya? Lah itu Nabi puasa di hari kelahirannya. Ya. Beliau kan kenapa alasannya hari Senin puasa? Dia bersyukur lahir ke dunia ini karena hari Senin adalah yauma wulidtu, hari aku dilahirkan. Makanya Senin jadi sunnah puasa. Tapi buat kita, misalnya kita lahirnya hari Jumat, pengen puasa karena itu hari lahir kita, maka jangan Jumat doang karena makruh, harus digandeng dengan Kamis. Itu ya, jangan sendirian. Ya. Kalau dia lahirnya hari Sabtu, ya, maka puasanya dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, pokoknya dia ngambil ke belakang atau ngambil ke depan sampai mentok ketemu sama yang sunnahnya. 3 hari paling agak, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau dari belakang Kamis, Jumat, Sabtu, 3 kan? Itu. Jadi jangan sendiri. Kalau yang boleh sendiri itu hanya Senin dan Kamis.
Ya, kalau hari Jumat ya gabung dengan Kamis. Ya, kalau hari Selasa lahirnya, dari Senin udah puasa sama Selasa, gitu teknisnya. Ya. Ketiga, madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah. Hukumnya wajib. Sholat nggak ada sholawatnya sah nggak? Nggak ada sholawatnya nggak sah sholat kita. Nah, perintah sholawat itu turun pada ayat surat Al-Ahzab. Ini surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56 ini yang bunyinya ayat yang tadi itu kita udah hafal, itu turun pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Ingat nih, ya. Ternyata bulan Sya'ban bulan sholawat. Kalau bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi, ya. Dan ternyata memperbanyak sholawat itu bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal alasannya kita disuruh banyak-banyak sholawat, kenapa? Karena kelahiran Nabi. Ternyata di bulan Sya'ban kita juga disuruh perbanyak sholawat. Apa alasannya? Karena perintah sholawat turun pada bulan Sya'ban. Bulan ini nih surat ini turun. Allah turunkan perintah kepada manusia supaya bersolawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Perintah itu turun pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan ini. Ya, makanya para ulama, para orang-orang soleh itu bulan ini tuh bulan solawat kata mereka. Bulan Rajab, bulan istighfar. Makanya kita disuruh banyak baca istighfar. Alhamdulillah kita sudah baca kemarin istighfar Rajab bareng-bareng kan? Sudah saya kupas juga artinya. Nah sekarang bulan Sya'ban, bulan sholawat. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran.